Baik, yang pertama saya sendiri akan menjelaskan dasar perdagangan elektronik. Ada 4 bagian di dasar perdagangan elektronik ini, yaitu yang pertama, apa itu e-commerce? Lebih ke pengenalan e-commerce ya. E-commerce itu adalah proses transaksi barang, jasa, dan informasi yang dilakukan melalui internet. Jadi hal ini tuh mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari retail online hingga layanan digital, dan memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli secara elektronik tanpa perlu bertemu langsung. Dan e-commerce juga pertama kali populer pada tahun 1990-an dan terus berkembang pesat dengan kemajuan teknologi hingga saat ini. Adapun yang kedua yaitu lingkup e-commerce. Lingkup e-commerce apa saja model bisnis yang dilibatkan e-commerce berdasarkan siapa yang terlibat dalam transaksi. Jadi di sini ada business to consumer, business to business, consumer to consumer, consumer to business, business to government, dan yang terakhir ada mobile commerce. Apa sih business to consumer? Yaitu transaksi antara bisnis dan konsumen akhir, contohnya seperti kayak Amazon, ataupun yang menjual berbagai produk langsung pada konsumen. Terus ada selanjutnya business to business. Business to business adalah transaksi antara dua bisnis seperti pemasok dan pengecer. Contohnya seperti Alibaba, yaitu yang menghubungkan produsen dan distributor. Yang ketiga ada consumer to consumer. Transaksi antar individu sering difasilitasi oleh platform pihak ketiga. Contohnya seperti eBay, tempat individu dapat menjual barang kepada orang lain. Yang keempat ada consumer to business, yaitu individu menjual produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya seperti freelancer yang menawarkan jasa desain kepada perusahaan yang melalui platform seperti Fiverr. Terus selanjutnya ada business to government, ataupun government to business ya. Ini interaksi komersial antara perusahaan dan pemerintah. Contohnya seperti perusahaan IT yang menyediakan perangkat lunak untuk instansi pemerintah melalui tender online. Yang terakhir ada mobile commerce. Mobile commerce itu adalah e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone. Contohnya belanja melalui aplikasi Tokopedia atau Shopee yang biasa sering kita gunakan. Terus dasar yang ketiga yaitu pentingnya e-commerce. Apa sih manfaat e-commerce bagi bisnis dan konsumen? Adapun manfaatnya yaitu akses pasar global. Kenapa akses pasar global? Karena bisnis dapat menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia tanpa batasan geografis. Yang selanjutnya ada biaya operasional lebih rendah. Karena di biaya operasional lebih rendah itu mengurangi kebutuhan akan toko fisik, mengurangi biaya sewa, dan mengurangi jumlah staf yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kenyamanan dan fleksibilitas. Kenapa sih kenyamanan fleksibilitas ini termasuk manfaatnya? Karena konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja dan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan, meningkatkan pengalaman belanja dan loyalitas pelanggan. Dan yang selanjutnya ada efisiensi proses. Karena di efisiensi proses ini adanya otomatisasi proses bisnis seperti manajemen inventaris dan pemrosesan pesanan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang terakhir ada inovasi produk dan layanan, yaitu bisnis dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan pasar yang berubah dan memperkenalkan produk atau layanan baru. Adapun dasar yang keempat adalah proses pembayaran elektronik. Tentunya kita sebagai pengguna kan pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara pembayaran ketika kita berbelanja di online ini? Tentunya ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan kartu kredit atau debit. Pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Pembeli memasukkan detail kartu untuk menyelesaikan transaksi. Yang selanjutnya ada e-wallet. Seperti yang kita ketahui, e-wallet itu adalah dompet digital yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara elektronik dan melakukan pembayaran dengan mudah, sepertinya kayak GoPay, Dana, OVO, Link Aja, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada transfer bank. Transfer bank ini adalah pembayaran melalui transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Metode ini bisa dilakukan melalui internet banking atau mobile banking, seperti ada yang
di HP-HP kalian ya. Terus selanjutnya ada payment gateway, yaitu layanan yang mengotorisasi pembayaran online menghubungkan situs e-commerce dengan bank. Contohnya ya Stripe, PayPal kalau teman-teman tahu. Terus ada Midtrans juga. Dan selanjutnya ada cryptocurrency. Zaman sekarang udah mulai banyak ya beberapa perusahaan yang menggunakan cryptocurrency dalam pembayarannya. Itu apa sih itu? Cryptocurrency itu mata uang digital seperti Bitcoin yang digunakan untuk transaksi online, menawarkan keamanan dan privasi yang lebih baik meskipun belum diterima secara luas karena ya ini tuh lebih ke di samping halal dan haramnya teknik pembayaran. Hanya saja di beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan cryptocurrency. Dan yang selanjutnya sekaligus yang terakhir yaitu adalah COD atau cash on delivery. Pastinya kalian juga pernah ya melakukan dengan sistem COD ini, yaitu pembayaran yang dilakukan saat barang diterima. Metode ini populer di beberapa negara berkembang di mana kepercayaan terhadap sistem pembayaran online masih rendah. Seperti kita kan takut apabila menggunakan pembayaran e-wallet, apabila biasanya pesan pakai Shopee itu dibayarnya pakai Shopee Pay, mungkin ada sebagian orang dari kita masih takut. Nah, makanya ada metode pembayaran adalah cash on delivery. Dan itulah 4 dasar perdagangan elektronik. Ya yang seperti kita ketahui, e-commerce telah menjadi elemen kunci dalam ekonomi modern, memungkinkan transaksi bisnis terjadi dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memahami berbagai aspek dari e-commerce termasuk lingkup, manfaat, dan proses pembayaran elektronik, bisnis dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar dan materi selanjutnya yaitu aplikasi dan persoalan-persoalan yang ada pada e-commerce. Yang pertama ada m-commerce atau mobile commerce. Tren ini tuh mengacu pada transaksi e-commerce yang dilakukan melalui perangkat seluler seperti ponsel dan tablet. Aplikasi mobile commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja, membayar, dan melakukan transaksi lainnya secara mudah dan kapan saja serta di mana saja. Namun persoalan yang muncul itu seperti keamanan data, risiko pencurian identitas, dan tantangan dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna di perangkat seluler yang layarnya itu lebih kecil gitu. Lalu yang kedua ada Internet of Things dan e-commerce. Nah, tren ini tuh melibatkan integrasi perangkat Internet of Things dengan platform e-commerce. Contohnya itu misalkan perangkat rumah tangga pintar seperti kulkas atau mesin cuci dapat diintegrasikan dengan toko online untuk melacak stok dan memesan kembali barang secara otomatis. Nah, persoalannya itu seperti privasi dan keamanan data serta dalam pengintegrasian perangkat Internet of Things ini dengan sistem e-commerce yang kompleks. Lalu yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning dalam e-commerce. Tren ini mencakup pengguna AI dan machine learning dalam e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna, personalisasi, dan optimalisasi pencarian, analisis data, serta proses otomatisasi. Contohnya itu misalkan bias dalam algoritma AI yang kurangnya transparansi, risiko kesalahan dan pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Lalu yang keempat ada augmented reality atau AR dan virtual reality dalam e-commerce. Nah, tren ini tuh memungkinkan konsumen untuk melihat dan berinteraksi dengan produk secara virtual menggunakan teknologi AR dan VR sebelum membeli. Nah, contohnya itu pelanggan dapat melihat bagaimana sih furnitur barang yang akan mereka lihat gitu. Nah, permasalahannya itu biaya yang tinggi untuk mengembangkan AR atau VR ini serta tantangannya itu seperti memastikan kompatibilitas dalam berbagai perangkat dalam platform e-commerce. Nah, yang kelima social commerce. Nah, tren ini tuh mengacu pada e-commerce dengan platform media sosial di mana konsumen dapat berbelanja, melakukan pembayaran dan bertransaksi dengan merek secara langsung melalui media sosial. Persoalannya itu kurang lebih seperti privasi data, potensi penipuan, dan tantangannya dalam berinteraksi dengan konsumen yang di berbagai dalam media sosial.
Bisnis to konsumen e-commerce merupakan model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen melalui platform online seperti Amazon, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Aplikasi utama dalam bisnis to konsumen e-commerce yaitu toko online, di mana perusahaan membangun situs web atau aplikasi seluler untuk menjual produk atau layanan mereka secara langsung pada konsumen. Nah, selain itu, pemasaran online seperti iklan digital, email marketing, media sosial, dan lain-lain juga menjadi bagian penting dari bisnis to konsumen e-commerce untuk menjangkau konsumen secara efektif. Nah, namun di balik itu terdapat beberapa persoalan seperti keamanan privasi data, yang dimana salah satu perhatian utama konsumen dalam bisnis untuk konsumen e-commerce adalah keamanan data dan privasi data mereka saat melakukan transaksi online, seperti resiko pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi saat mereka menggunakan hal ini. Lalu penipuan seperti pada poin pertama kurang lebih mirip. Dengan adanya penipuan dan pencurian identitas, konsumen dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Lalu ada masalah logistik dan pengiriman, seperti pengolahan rantai pasokan, pengiriman, dan pengambilan barang secara efisien merupakan tantangan tersendiri dalam bisnis to konsumen e-commerce, terutama perusahaan yang beroperasi secara global. Lalu persaingan ketat, dalam hal ini pasarnya itu sangat kompetitif dan banyak pemain baru sehingga persaingan itu secara ketat, apalagi dalam skala global. Lalu kurangnya kepercayaan konsumen. Beberapa konsumen masih memiliki kekhawatiran tentang keamanan transaksi online dan masalah lainnya yang menghambat bisnis to konsumen e-commerce. Nah, dengan memahami aplikasi dan persoalan dalam bisnis to konsumen e-commerce, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memanfaatkan peluang bisnis online dan mengatasi tantangan yang ada, sehingga memberikan pengalaman belanja online yang nyaman, aman, dan memuaskan untuk konsumen. Lalu selanjutnya ada kebutuhan web store. Web store atau toko online merupakan platform e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menjual produknya secara langsung melalui online. Nah, beberapa kebutuhan itu ada seperti yang pertama, desain dan antarmuka pengguna yang menarik. Nah, web store harus memiliki desain yang menarik dan responsif dan mudah digunakan agar dapat memberikan pengalaman belanja online yang menyenangkan bagi konsumen. Lalu katalog produk yang lengkap. Nah, konsumen mengharapkan informasi produk yang lengkap termasuk deskripsi, spesifikasi, gambar, dan harga yang jelas. Lalu sistem pembayaran yang aman. Web store harus menyediakan beragam metode pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti kartu kredit, transfer bank, dan pembayaran digital. Yang keempat, ada manajemen inventaris dan pengiriman yang efisien. Kemampuan untuk melacak persediaan produk secara real time dan mengintegrasikan dengan sistem logistik dan pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Lalu ada pemasaran dan promosi online. Strategi pemasaran online yang efektif seperti iklan digital, marketing, dan media sosial untuk menarik pengunjung dan meningkatkan penjualan. Lalu yang selanjutnya yang keenam, dukungan pelanggan yang responsif. Layanan dukungan pelanggan yang responsif contohnya itu melalui obrolan langsung, email, atau telepon untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu namun dalam membangun dan mengelola web store tentu aja terdapat beberapa persoalan yang harus dihadapi. Yang pertama, kurang lebih sama seperti sebelumnya, seperti keamanan dan privasi data, yaitu mengamankan data pelanggan, transaksi, dan informasi sensitif lainnya dari ancaman peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Lalu persaingan ketat. Menghadapi persaingan ketat dengan web store lain yang menawarkan produk atau layanan serupa, sehingga diperlukan strategi diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Lalu masalah perlengkapan dan pengiriman. Mengelola rantai pasokan, persediaan, dan pengiriman produk secara efisien, terutama bagi bisnis yang sekarang itu sudah global. Lalu biaya pengembangan dan pemeliharaan. Investasi yang diperlukan untuk membangun, mengintegrasikan, dan memelihara web store yang fungsional dan responsif dapat cukup besar. Lalu kurangnya kepercayaan konsumen. Meyakinkan konsumen tentang keamanan dan legitimasi web store, terutama bagi bisnis yang baru memulai.
Lalu selanjutnya ada bisnis to bisnis e-commerce. Nah, model ini mengacu pada transaksi dan pertukaran informasi secara elektronik antara dua atau lebih organisasi bisnis. Nah, dalam model ini perusahaan menggunakan platform digital untuk membeli dan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain, bukan pada konsumen akhir. Nah, aplikasi utama dalam model ini pertama pertukaran data elektronik seperti transaksi pembelian, faktur, pengiriman dan sebagainya. Lalu ada katalog online. Katalog online ini menyediakan katalog produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mitra bisnis mereka. Lalu ada lelang terbaik atau reverse auction, yang dimana lelang ini perusahaan mengajukan permintaan untuk barang atau layanan dan pemasok bersaing untuk menawarkan harga terendah. Lalu ada kolaborasi dan manajemen rantai pasokan, koordinasi dan integrasi proses bisnis antara perusahaan dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya secara online. Lalu dalam model ini tentu ada beberapa hal yang harus dihadapi seperti integritas sistem yang kompleks, standarisasi data dan proses yang kompatibilitas, keamanan dan privasi data yang harus melindungi data-data keuangan, strategi bisnis dan informasi rahasia lainnya, dan biaya implementasi dan pemeliharaan yang cukup besar. Lalu selanjutnya ada e-commerce marketplace. E-commerce marketplace merupakan platform online yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, marketplace ini bertindak sebagai perantara memasarkan dan menjual produk atau layanan kepada pembeli. Nah, ada hal utama dalam e-commerce marketplace seperti yang pertama platform marketplace, yaitu situs web atau aplikasi seluler yang menjadi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi seperti Amazon, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Lalu ada sistem pembayaran dan penanganan pesanan. Marketplace menyediakan mekanisme pembayaran yang aman, manajemen pesanan, dan layanan pengiriman untuk memfasilitasi transaksi. Lalu ada pemasaran dan promosi. Marketplace menawarkan fitur seperti pencarian produk, iklan, dan rekomendasi untuk membantu penjual menjangkau pembeli yang tepat. Lalu ada dukungan pelanggan. Layanan ini membantu penjual untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ada hal yang harus dihadapi dalam e-commerce marketplace seperti persaingan ketat, biaya dan komisi, keamanan dan penipuan data, masalah pengiriman dan pelengkapan, ketergantungan pada marketplace. Nah, penjual juga jadi bergantung pada marketplace tertentu sehingga membatasi fleksibilitas bisnis mereka. Lalu selanjutnya ada konsep click and bricks dalam e-commerce merujuk pada model bisnis yang menggabungkan saluran penjualan online dengan toko fisik. Nah, perusahaan menetapkan strategi ini memiliki kehadiran yang baik dunia baik toko online maupun di dunia nyata melalui toko fisik. Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan seperti strategi penjualan multi saluran. Nah, perusahaan menawarkan produk dan layanan melalui situs web, e-commerce, serta toko fisik sehingga pelanggan dapat memilih saluran yang mereka sukai untuk berbelanja. Lalu integrasi inventaris dan fulfillment. Nah, persediaan produk diintegrasikan antara toko online dan toko fisik dan memungkinkan pemenuhan pesanan dari lokal terdekat untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman. Lalu ada pengalaman belanja omnichannel, yaitu maksudnya pelanggan dapat menjelajahi, membeli, dan berinteraksi dengan merek melalui berbagai saluran dengan pengalaman konsisten di semua saluran. Lalu yang keempat ada pengembalian dan penukaran produk. Nah, pelanggan dapat mengembalikan atau menukar produk yang dibeli secara online ke fisik terdekat, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan tambahan untuk pelanggan. Lalu ada pemanfaatan toko fisik sebagai showroom. Nah, toko fisik dapat berfungsi sebagai showroom untuk memamerkan produk, sementara pembelian aktual dapat dilakukan secara online melalui toko e-commerce. Nah, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam model ini seperti kompleksitas operasional, integritas sistem yang menantang, manajemen inventaris yang kompleks, dan persaingan yang ketat dalam suatu bisnis. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Kali ini kelompok kami akan membawakan contoh kasus antara persaingan retail antara Amazon dan Walmart. Ya, jadi latar belakang dari persaingan antara dua raksasa retail, Amazon dan Walmart, di ranah e-commerce, Amazon, perusahaan yang dulunya dimulai dengan sebagai penjual buku online, telah berkembang menjadi salah satu retail terbesar di dunia
dengan fokus utama pada penjualan online. Di sisi lain, Walmart yang awalnya didirikan sebagai rantai toko fisik pada tahun 1962 telah menjadi salah satu retail terbesar di dunia dengan ribuan toko di seluruh dunia. Persaingan antara kedua perusahaan mencakup berbagai aspek termasuk harga, pengiriman, layanan pelanggan, inovasi produk, dan penetrasi pasar. Keduanya terus berupaya menarik pelanggan dengan penawaran harga yang kompetitif, layanan pengiriman yang cepat, dan pengalaman belanja yang memuaskan. Dalam upaya untuk bersaing, Amazon dan Walmart memanfaatkan internet secara ekstensif untuk pemasaran online, analisis data pelanggan, pengiriman, dan inovasi produk. Mereka juga terus melakukan analisis persaingan dan menyesuaikan strategi mereka untuk memenangkan pasar e-commerce yang semakin kompetitif. Oke, selanjutnya adalah kita bakal menganalisis persaingan antara Amazon dan Walmart. Strategi apa yang mereka gunakan untuk memenangkan pasar e-commerce? Ya, strategi yang mereka gunakan yang pertama adalah pemasaran online. Jadi melalui internet bagi Amazon maupun Walmart dapat mencapai pasar global dengan relatif mudah. Mereka dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang besar di setiap lokasi, yang dimana ini memungkinkan banget bagi mereka untuk memperluas pangsa pasar mereka dengan cepat dan efisien. Kedua perusahaan telah meluncurkan situs web mereka dalam berbagai bahasa dan mata uang untuk memfasilitasi belanja bagi pelanggan di berbagai negara. Situs web ini dirancang untuk menyesuaikan dengan preferensi lokal dan kebutuhan pasar, termasuk penawaran produk yang relevan dan metode pembayaran. Oke, selanjutnya strategi yang mereka lakukan adalah dengan membangun e-commerce platform. Jadi kedua perusahaan ini mereka tuh telah membangun infrastruktur e-commerce yang kuat. Amazon terkenal dengan platformnya yang ramah pengguna dan pengalaman belanja yang mulus, sedangkan Walmart terus meningkatkan platform online-nya untuk bersaing dengan Amazon. Meskipun si Walmart ini dan Amazon dulunya itu terkenal sebagai perusahaan retail fisik aja gitu loh. Mereka telah meningkatkan inovasi mereka dalam platform e-commerce mereka. Situs web walmart.com telah mengalami peningkatan signifikan dalam pengalaman pengguna dan fungsionalitasnya. Mereka juga mengembangkan aplikasi seluler untuk memungkinkan pelanggan berbelanja dengan mudah melalui perangkat seluler mereka. Oke, selanjutnya strategi yang mereka lakukan yang ketiga adalah data dari pelanggan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kedua perusahaan menggunakan teknik segmentasi pelanggan atau mungkin bisa melakukan sistem CRM untuk membagi pelanggan mereka ke dalam kelompok yang lebih kecil dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa, yang dimana ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan penawaran produk, pesan pemasaran, dan pengalaman belanja secara efektif sesuai dengan preferensi masing-masing segmen. Mereka, si Amazon dan retail ini, mereka juga menggunakan data pelanggan untuk menyarankan produk yang relevan, menawarkan penawaran khusus yang disesuaikan dan menyediakan rekomendasi produk yang dapat meningkatkan nilai transaksi dan kepuasan pelanggan. Oke, yang terakhir adalah persaingan online. Jadi baik Amazon maupun Walmart mereka melakukan strategi melalui internet yang dimana mereka tuh memantau pemasaran pesaing mereka gitu loh. Mereka mengamati iklan online, kampanye media sosial, dan aktivitas promosi lainnya untuk memahami bagaimana pesaing mereka itu berusaha untuk menarik pelanggan. Yang dimana ini kan sangat membantu banget ya buat mereka untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka sendiri untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Ulasan pelanggan adalah sumber informasi berharga tentang kekuatan dan kelemahan produk mereka, serta layanan dari masing-masing pesaing. Amazon dan Walmart secara teratur memantau ulasan pelanggan tentang produk dan layanan pesaing mereka untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan produk mereka dan layanan mereka. Oke teman-teman, dari analisis tadi kita dapat menyimpulkan bahwa model bisnis e-commerce Walmart sangat mengandalkan kehadiran fisiknya yang luas, memanfaatkan toko-tokonya untuk pemenuhan pesanan, pengambilan dan pengembalian, yang dimana ini menekankan harga rendah, kenyamanan, dan memanfaatkan kekuatan rantai pasokannya. Di sisi lain,
Amazon adalah pengecer online utama dengan seleksi produk yang luas, didukung oleh jaringan logistiknya yang efisien dan modal pasar di mana penjual pihak ketiga berkontribusi pada penawaran produknya. Meskipun kedua model memiliki kelebihannya sendiri, model Amazon secara argumen dia itu jauh lebih kuat dalam hal skalabilitas, cakupan penawaran, dan adaptabilitas terhadap preferensi konsumen yang berubah. Sekian, terima kasih.